tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Kalau benar-benar asli, kenapa harus disembunyikan? Tunjukkan saja biar publik yang menilai. Kalimat seperti itu belakangan makin sering muncul, membanjiri media sosial, mencuat di forum diskusi, dan jadi topik obrolan hangat dari grup WhatsApp, sampai sudut-sudut warung kopi. Semua bermula dari satu isu yang tak kunjung reda, keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Isu ini memecah masyarakat kedua sisi yang sama kerasnya. Di satu sisi ada pihak yang terang-terangan meragukan keabsahan dokumen pendidikan Jokowi. Barisan ini diisi oleh nama-nama seperti Roy Suryo yang dikenal sebagai pakar telematika dan mantan Menteri Komunikasi, Resmond Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik, serta Dr. Tifausia Tiasuma, akademisi sekaligus aktivis yang vokal menyuarakan keraguan. Dr. Tifa bahkan menantang secara terbuka, kalau ijazah itu memang ada dan asli, kenapa harus rumit? Tampilkan saja ke publik. Sementara Roy Suryo menegaskan keyakinannya dengan membawa analisis forensik digital, bahwa kemungkinan ijazah Jokowi palsu mencapai 99%. Namun di sisi berlawanan, para pendukung presiden juga tak tinggal diam. Salah satu suara yang paling keras datang dari Pangeran Mangkubumi, Sekjen Gibranko, yang menyebut isu ini sebagai fitnah brutal tanpa dasar hukum apapun. Sikap serupa ditunjukkan oleh Afandi Afan, Sekretaris Pemuda Muhammadiyah. Ia menilai bahwa tuduhan tersebut bukan hanya tak berdasar, tapi juga merusak akal sehat dan menutup mata terhadap apa yang telah Jokowi lakukan selama 2 periode memimpin Indonesia. Polemik ini sudah berjalan terlalu lama dan menyedot perhatian publik dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Apapun kenyataannya, publik menanti kejelasan. Bukan demi memihak salah satu kubu, melainkan agar bangsa ini tidak terus dihantui ketidakpastian yang membelah opini. Karena ini bukan soal sepotong kertas bernama ijazah. Yang sedang dipertaruhkan adalah nilai keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas dari seorang pemimpin. Ini bukan sekedar prosedur administratif, tapi soal kepercayaan rakyat terhadap moralitas seseorang yang duduk di puncak kekuasaan. Jika bahkan hal mendasar tentang latar belakangnya saja tidak bisa dibuktikan secara gamblang, bagaimana masyarakat bisa yakin saat ia bicara soal kejujuran dan penegakan hukum? Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin sampaikan satu hal penting terlebih dahulu. Video ini tidak dibuat untuk memprovokasi, apalagi untuk menghakimi siapapun. Tujuan utama dari konten ini hanyalah menyampaikan informasi, berangkat dari rasa ingin tahu publik dan hak masyarakat untuk mendapatkan kejelasan. Saya akan berusaha menjaga sudut pandang tetap objektif, dan soal kesimpulan, itu sepenuhnya kami serahkan kepada Anda, para penonton. Isu soal ijazah Presiden Joko Widodo bukan lagi sekedar urusan asli atau palsu dalam arti legal. Perdebatan ini telah meluas ke berbagai sisi, dari konsistensi administratif, keakuratan dokumen, hingga integritas lembaga pendidikan yang menerbitkannya. Beberapa pengamat dan pemerhati mulai menelusuri lebih dalam dokumen-dokumen yang beredar. Hasilnya mereka menemukan sejumlah kejanggalan yang sulit diabaikan. Salah satu temuan mencolok adalah jenis font dalam ijazah. Font tersebut dinilai terlalu modern, seperti hasil ketikan komputer masa kini. Padahal Jokowi lulus pada 1985. Masa kampus, termasuk UGM, masih umum memakai mesin ketik manual. Roy Suryo dan Resmond Hasiholan Sianipar, dua sosok yang aktif mengkritisi dokumen ini, menyebut bahwa bentuk huruf dalam ijazah Jokowi tidak sesuai dengan standar UGM saat itu. Menurut mereka, ini adalah indikasi awal yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Tak hanya font, stempel, dan tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan di ijazah itu juga dianggap janggal. Beberapa netizen membandingkan langsung dengan ijazah lulusan UGM 1985 lain dan mendapati perbedaan cukup mencolok dalam format, redaksi, dan penempatan elemen penting. Ada pula menyoroti tanggal pengesahan. Jeda waktu antara wisuda dan penerbitan ijazah dianggap tidak wajar untuk standar administratif saat itu. Bukan hanya itu, dokumen pendukung seperti skripsi juga dipermasalahkan. Banyak mempertanyakan mengapa skripsi yang beredar tidak memuat lembar pengesahan yang seharusnya ditandatangani oleh dosen pembimbing dan penguji. Anehnya lagi, dalam skripsi itu tercantum nama Profesor Ahmad Sumitro dan penulisan yang tidak lazim. Padahal Jokowi mengaku dosen pembimbingnya adalah Kasmujo. Salah satu aspek yang ikut disoroti publik adalah foto di ijazah Jokowi karena ia tampak mengenakan kacamata. Dari situ muncul spekulasi liar. Ada yang menduga sosok dalam foto bukanlah Jokowi, melainkan orang lain. Jokowi menanggapi santai. Ia mengaku dulu memang berkacamata karena gangguan penglihatan, tapi kacamatanya sudah lama rusak.
Soal boleh tidaknya memakai kacamata dalam foto ijazah pun jadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Beberapa orang yang mengaku teman kuliah Jokowi ikut bersuara. Mereka mengklaim Jokowi benar-benar kuliah bersama mereka, bahkan aktif di organisasi pencinta alam. Tapi kesaksian itu tak sepenuhnya meredakan kecurigaan publik. Saat warganet menelusuri identitas para saksi, justru muncul kebingungan karena sulit menemukan bukti atau jejak digital yang menguatkan klaim mereka. Sementara itu, UGM sebenarnya sudah memberikan klarifikasi resmi sejak 2022. Lewat wakil rektor bidang pendidikan, kampus menyatakan Jokowi pernah tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan dan lulus tahun 1985. Pernyataan itu kembali ditegaskan di laman resmi UGM pada April 2025 sebagai penguat sikap kampus. Namun sayangnya, klarifikasi tersebut bukannya meredam keraguan, justru menambah daftar pertanyaan. Alasannya karena UGM menolak membuka dokumen asli dengan dalih pelindungan data pribadi. Banyak yang merasa bahwa alih-alih memperjelas, sikap ini justru menimbulkan kesan seolah ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Akhirnya seluruh keraguan ini mengerucut pada satu tuntutan, perlunya transparansi. Bukan hanya dari individu yang bersangkutan, tapi juga dari institusi pendidikan tinggi. Karena kepercayaan publik dibangun dari keterbukaan, dan itulah yang kini dinanti. Seiring waktu, tensi kian meninggi. Pada 15 April 2025, situasi memuncak saat sekelompok orang yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan aktivis mendatangi kampus UGM di Yogyakarta. Tujuan mereka jelas, menuntut klarifikasi soal dugaan ijazah palsu presiden. Rombongan ini bukan orang biasa. Di depan ada Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, serta tokoh politik senior seperti Amin Rais dan Syukri Fadoli. Semua menyerukan hal yang sama, keterbukaan. Namun pertanyaan besarnya masih belum terjawab. Akankah kebenaran akhirnya terungkap? Pertemuan antara Tim Pembela Ulama dan aktivis, TPUA, dan pihak UGM akhirnya terjadi. Mereka diterima langsung oleh Wakil Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan. Dalam pertemuan itu, kampus bersedia memperlihatkan skripsi yang disebut milik Joko Widodo, yang sebelumnya sempat ditolak untuk ditunjukkan. Namun TPUA masih belum puas. Mereka merasa sejumlah kejanggalan tetap disembunyikan. Kecurigaan pun semakin dalam. Kelompok ini lalu bergerak ke rumah pribadi Jokowi untuk meminta ijazah asli diperlihatkan. Meski diterima dengan baik, Jokowi menolak permintaan tersebut. Ia menyatakan tidak ada kewajiban hukum untuk menunjukkan ijazah, kecuali jika diperintahkan pengadilan. Yang jadi sorotan, sekitar 30 menit sebelum kedatangan TPUA, jumlah jurnalis justru diizinkan melihat dokumen ijazah Jokowi dari SD hingga kuliah. Namun mereka dilarang memfoto atau merekamnya. Beragam respon pun muncul. Salah satunya dari Profesor Mahfud MD, ex-Menko Polhukam. Ia menyebut publik berhak mempertanyakan keaslian ijazah karena dijamin Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun semua harus diselesaikan lewat jalur hukum. Dalam demokrasi, kritik seperti ini sah selama tak melanggar hukum. Kalau kita tarik ke belakang, semua ini bermula dari tahun 2022. Seorang pria bernama Bambang Trimulyono, penulis buku kontroversial Jokowi Undercover, menjadi tokoh pertama yang secara terbuka menggugat keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Gugatan ini bermula dari postingan yang ia unggah di media sosial. Tak butuh waktu lama, unggahan tersebut menyulut reaksi besar, menjadi bahan perdebatan sengit baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Pasalnya isu ini bukan hanya menyinggung soal pribadi, tapi juga menyentuh aspek administratif terkait pencalonan Jokowi dalam Pilpres 2019. Polemik pun tak terelakkan. Di satu sisi, ada pihak yang dengan serius mempertanyakan dokumen pendidikan sang presiden. Sementara di sisi lain muncul kelompok yang justru menganggap ini sebagai teori konspirasi yang tak berdasar dan dipenuhi agenda politik tersembunyi. Awalnya hanya kabar burung, bisik-bisik di dunia maya yang muncul lalu tenggelam. Namun lama-kelamaan, suara itu berubah jadi riuh, hingga akhirnya masuk ke ranah hukum. Bambang Trimulyono, penulis buku kontroversial Jokowi Undercover, menjadi pihak pertama yang menggugat secara resmi. Ia menuduh Presiden Joko Widodo menggunakan ijazah palsu dalam gugatan ke PN Jakarta Pusat. Tak hanya Jokowi, ia juga menggugat KPU, MPR, dan Kementerian Ristek Dikti dengan alasan data pendidikan Jokowi tak sesuai dengan fakta di lapangan. Isu ini semakin panas setelah akun X bernama @Dr. Tifa mengunggah keraguan soal keaslian dan gaya penulisan dalam ijazah Jokowi. Unggahan itu viral dan kembali menyulut polemik lama. Pihak UGM akhirnya angkat suara.
Rektor Profesor Ova Emilia menegaskan ijazah Jokowi sah secara administratif dan gaya tulisan tangan yang digunakan adalah hal umum pada era 1980-an. Dekan Fakultas Kehutanan Sigi Sunata juga menyatakan penulisan itu masih sesuai standar masa itu. Namun gugatan Bambang Tri berakhir ditolak. Ia justru dipenjara atas tuduhan menyebarkan ujaran kebencian terkait isu ini. Setelah sempat mereda, polemik kembali menguat pada Maret 2025. Penyebabnya video unggahan Rismond Hasiholan Sianipar, akademisi sekaligus alumnus UGM. Ia kembali menyoroti font di ijazah Jokowi yang disebutnya sebagai Times New Roman, font yang menurutnya belum ada di tahun 1985. Pernyataan itu kembali memicu perdebatan publik. Polemik ijazah pun kembali memanas, memperpanjang isu yang tak kunjung selesai. Drama panjang dugaan ijazah palsu sang mantan presiden kini memasuki babak baru. Jika sebelumnya Jokowi memilih diam, kini ia bersiap melawan balik. Lewat tim kuasa hukum, Jokowi tak hanya membantah, tapi juga akan menyeret para penuduh ke jalur hukum. Targetnya mereka menyebarkan tudingan palsu akan dijerat pidana. Namun perlawanan juga datang dari arah tak terduga, kota kelahirannya sendiri, Surakarta. Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan gugatan baru ke PN Surakarta, membawa bukti baru dan menuntut pengujian ijazah secara terbuka dan legal. Sidang perdana dijadwalkan pada 24 April, momen krusial yang bisa menjadi titik terang dari polemik panjang ini. Bagi kedua pihak dan bagi kita semua, ini adalah momentum penting. Saatnya memperoleh kejelasan resmi, bukan opini tapi bukti hukum. Semua harus diuji secara adil, terbuka, dan final. Sebagai warga negara, kita wajib mengawasi proses ini. Karena hanya dengan transparansi, keadilan bisa benar-benar dirasakan. Apapun hasilnya nanti, asli atau tidak, debat panjang ini harus diakhiri secara sah. Bukan di media sosial, tapi di ruang sidang yang punya kekuatan hukum tetap.